Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Berawal dengan suasana TPU Jeruk Purut yang dikenal angker oleh para akamsi, di area pemakaman sesuatu terlihat kembut-kembut berusaha keluar dari dalam tanah. Dikira ular piton, ternyata yang keluar adalah sosok hantu kepala buntung ditemani anjingnya yang berwarna hitam, dan inilah hantu Jeruk Purut Reborn. Scene kemudian beralih pada keluarga seorang cewek berambut pirang yang bernama Jenny, di mana saat ini mereka sedang berduka setelah si bapak yang bernama Aryo dipanggil Sang Maha Kuasa. Singkat waktu setelah memakamkan Pak Aryo, Ustadz Hadi berusaha mendoakan yang terbaik untuk almarhum dan juga keluarga yang ditinggalkan agar bisa ikhlas menerima takdir. Namun di tengah prosesi doa, pacar Jenny yang bernama Reno tiba-tiba saja kebelet pipis. Mendengar hal itu, temannya yang bernama Farah meminta Reno untuk pipis saja di bawah pohon pete. Dan meskipun ngeri, tapi daripada ngompol di celana, mending pipis aja di bawah pohon pete. Gua kebelet banget nih pengen kencing. Udah sana-sana cari pohon. Makan cowok ini daripada pipis di celana. Namun di saat sedang pipis, seketika Reno merasa merinding setelah ia mendengar suara lolongan anjing dari kejauhan. Saya permisi, Bu. Assalamualaikum. Setelah para pelayat berjalan pulang, putra Aryo yang bernama Dennis meminta yang lainnya untuk pulang duluan. Lantas ia pun berjanji pada mendiang ayahnya, di mana ia akan berusaha menjaga keluarganya. Yang tenang ya, aku janji, aku bakal jagain Kak Jen dan juga Mama. Sungguh tanpa diduga, Dennis pun heran saat bola basket tiba-tiba menggelinding di area pemakaman, dan bagaikan tak punya kerjaan lain, si Dennis malah membawa pulang bola basket tersebut. Di malam harinya, si ibu tiri bernama Rahayu terlihat membacoti Jenny yang semakin larut dalam kesedihan. Jenny pun diminta untuk segera membereskan piring-piring bekas suguhan tahlil. Namun di saat itu pula Dennis yang datang meminta si ibu untuk mengerti. Terlebih saat ini Jenny masih berduka. Hingga setelah si ibu pergi, Dennis berkata pada kakak tirinya di mana ia akan selalu berusaha menjadi adik yang berguna. Maafin Mama ya Kak, apapun yang terjadi, aku tetap sayang sama Kakak. Sementara di sisi lain, Farah yang sedang mandi tiba-tiba mengalami sesuatu sepulangnya dari TPU Jeruk Purut. Di saat itu pula Reno pun kaget saat mobilnya tiba-tiba dipasing bola basket, dan di tengah keheranan Reno mendapat telepon dari Farah yang memberitahukan apa yang baru saja ia alami. Farah pun merasa jika gangguan itu berasal dari kuburan setelah Reno pipis sembarangan. Akan tetapi Reno yang tak percaya meminta Farah untuk lebih sering mengaji. Dan Mana ada sih hantu hari gini, Farah? tanpa Farah sadari, sosok hantu berkepala buntung terlihat memperhatikan Farah dari balik jendela. Kembali lagi pada Reno, lagi-lagi ia dipasing bola basket dari arah kolong mobil. Hidup Jokowi! Sontak Reno pun syok parah saat melihat seonggok kepala buntung yang tergeletak. Di tengah kengerian yang terjadi, Reno yang ketakutan pun langsung pergi. Di keesokan harinya, saat Bu Rahayu membereskan pakaian bekas si bapak untuk dibagikan ke panti jompo, tiba-tiba saja Jenny kembali menangisi kematian si bapak, di mana ia merasa tak ada lagi orang yang akan menyayanginya seperti dulu. Dan jelas saja hal itu membuat Bu Rahayu sakit hati, apalagi ia merasa jika Jenny tak menghargai usahanya yang telah merawat dirinya sejak bocil. Lalu tiba-tiba Kak Jen ini Mama Kak. Tiba-tiba saja Jenny kesurupan. Setelah kembali sadar, Jenny berusaha meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Di saat itu pula perhatian Jenny teralihkan pada sebuah kotak antik milik bapaknya. Kamu jangan terlalu berlarut sama kedukaan kamu. Papa kamu udah di tempat yang lebih baik. Singkat cerita, setelah mendengarkan cerita tentang kesurupan yang Jenny alami, Reno dan Farah langsung menceritakan teror aneh yang semalam mereka alami. Dan Hidup Jokowi! Siapa tuh? Gue yakin banget tadi ada yang lewat. sontak mereka pun panik parah saat mendapat teror dari sosok hantu jeruk purut. Di tengah kengerian yang terjadi, mereka yang panik langsung menggoogle untuk mencari cara terlepas dari teror hantu ini. Lantas di tengah pencarian, mereka pun menemukan blog milik seorang cewek bernama Airin, di mana Airin berhasil selamat dari teror hantu jeruk purut. Lantas mereka pun berinisiatif untuk menemui Airin. Namun saat mereka akan pergi, Dennis yang mager memutuskan untuk menunggu saja di rumah.
Coba lo googling Ren, siapa tahu kita nemu jawaban di situ. Mending sekarang kita ke rumahnya Airin. Yaudah yuk, sekarang yuk. Gue ngikut ya, gue di rumah aja. Sesampainya di tempat tujuan, tanpa banyak basa-basi mereka langsung memanggil Airin untuk keluar rumah. Pulang aja yuk, nggak ada siapa-siapa kali ini. Kayak gue liat orang. Airin! Bisa kita lihat dengan wajah yang pucat dan gelagatnya yang sangat aneh, si nolep Airin menanyakan maksud kedatangan mereka. Lantas Jenny mengungkapkan jika mereka membutuhkan bantuan Airin untuk menghentikan teror hantu jeruk purut. Mendengar hal itu sontak membuat Airin panik dan meminta mereka semua untuk pergi. Pergi lo semua, Airin, kita mohon sama lo. gue nggak mau dengar itu lagi. Pergi semua. Rupanya Airin yang masih mengidap trauma tak ingin berurusan lagi dengan hantu buntung itu, apalagi dirinya tak ingin bernasib naas seperti teman-temannya. Mendengar hal itu Jenny yang tak bisa memaksa, hanya bisa memohon dan memberikan kartu nama. Kali aja Airin berubah pikiran dan membantu mereka. Gue nggak bisa tidur nyenyak gara-gara itu. Oke, kita nggak bakal maksa lo. Gue akan ninggalin nomor telepon gue di sini. Ya udah kalau emang lo nggak mau bantu. Sementara di rumah, Dennis yang habis main basket kembali mengalami sesuatu. Betapa syoknya Dennis saat bola basket miliknya berubah menjadi kepala. Kemudian Dennis yang ketakutan memberitahu si ibu jika dirinya mendapat teror dari hantu jeruk purut. Akan tetapi Rahayu merasa jika Dennis hanya mengalami halusinasi setelah kecapean seharian main basket. Apa sih lari-larian? Hah? Ma, aku nggak mau dengar ya, Ma, aku beneran. Tadi tuh Kita ini masih berduka. Jangan lagi kamu membicarakan hal ini. Di malam harinya setelah mengantarkan Farah pulang, kayak nggak ada waktu lain, Reno dan Jenny terlihat mendatangi TPU Jeruk Purut untuk membersihkan bekas kencingnya. Duh, ya udahlah, kita masuk aja yuk, cepetan. Yuk. Kuburan papa. Jenny kangen banget sama papa. Di mana pohon tempat kamu kencing? Katanya dekat kuburan papa. Di saat mereka kebingungan mencari pohon pete, tiba-tiba saja Reno malah mengadi-ngadi mengajak Jenny untuk mengecek sumur tua dan kok ada sumur ya di situ? Sayang udah yuk, kita cari pohon aja yuk. mereka pun kaget saat dikejar hantu kepala. Sementara di rumah Farah pun heran saat menemukan cincin di dalam tasnya dan sungguh kasihan Farah pun harus tewas diserang hantu jeruk purut. Hantunya udah nggak ngejar lagi kok. Ya aku tuh capek. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja Pak Ustadz muncul di area kuburan. Lantas si Ustadz berusaha memperingatkan mereka untuk mencari tempat kencan lain daripada di kuburan karena takutnya kesurupan. Ayo, kita pulang. Yuk Ren, yuk. Ayo pulang. Cabut. Ayo, Pak Ustadz. Sesampainya di mobil, Jenny yang mendapatkan telepon seketika syok parah saat Dennis memberitahu kabar kematian Farah yang ditemukan tewas di rumahnya. Kenapa, Jen? Farah kenapa? Meninggal, Ren. Farah meninggal. Kita lihat Farah yuk. Singkat cerita, sesampainya di kamar mayat, tangisan Jenny pun pecah saat melihat jasad bestinya. Maafin gue. Udah, Jenny, bukan salah kamu. Maaf. Hingga saat mereka akan pergi, Jenny pun heran saat melihat mayat Farah seperti menggenggam sesuatu. Dan setelah dicek, rupanya Farah sedang memegangi sebuah cincin. Di keesokan harinya, Airin pun shock parah saat melihat kabar kematian Farah. Dirasa semua ini ulah dari hantu kepala buntung, Airin akhirnya memutuskan untuk membantu Jenny dan juga Reno. Sementara di sisi lain, sambil menunjukkan cincin yang ia temukan, Jenny merasa yakin jika teror hantu jeruk purut berkaitan dengan cincin tersebut. Hingga di tengah perbincangan, tiba-tiba saja Airin datang dan mengajak mereka untuk berbicara. Sesaat kemudian Airin mengungkapkan jika cincin yang Jenny temukan merupakan cincin kapal milik si pastor dan pasangannya. Rupanya hantu jeruk purut ini memang merupakan hantu seorang pastor yang bucin. Lantas untuk mengakhirinya, mereka harus mencari pasangan cincin tersebut dan menguburkannya di makam si pastor bersama kotak antiknya. Setelah
memberitahukan hal tersebut, Irene yang ketakutan langsung pamit pulang. Hingga sesaat kemudian tiba-tiba saja Jenny teringat pada kotak antik yang tersimpan di kamar orang tuanya ketika ia sedang kesurupan. Kalian harus satukan dan taruh kembali di kotaknya. Pasti hantu pastor itu akan tenang. Itu urusan kalian. Setelah menemukan kotak antik, Jenny pun merasa jika orang tuanya merupakan keturunan pastor jeruk purut. Namun saat dibuka kotak ini kosong, Jenny yang kebingungan berniat menanyakan rahasia tentang keluarganya pada si ibu tiri. Ini kotaknya. Berarti mama keturunan hantu pastor itu. Di malam harinya, Irene kembali teringat dengan kedua temannya yang menjadi korban hantu jeruk purut. Muak dengan teror yang tak pernah berakhir, Irene pun berniat untuk membantu Jenny mengakhiri hantu ini untuk selamanya. Sekarang semuanya harus stop. Lo udah ngancurin hidup gue. Sementara itu Jenny pun kaget saat melihat Dennis yang baru saja pulang apel mengenakan cincin terkutuk milik si pastor. Di tengah kepanikan Jenny meminta Dennis untuk mengembalikan cincin tersebut. Akan tetapi Dennis langsung menolaknya karena sejak mengenakan cincin itu dirinya bisa menjadi ganteng. Ini cincin bagus tau. Semenjak aku pakai cincin ini, aura kegantengan aku tuh langsung meledak. Di tengah pertengkaran si ibu langsung mengambil cincin tersebut, di mana cincin itu merupakan milik keluarga si bapak yang diwariskan secara turun-temurun. Ia pun meminta kedua anaknya untuk jangan gegabah menggunakan cincin ini. Asika, Ini apa sih? Karena cincin itu milik turun-temurun keluarga papa kamu. Balikin. Setelah disemes bola basket, tiba-tiba saja Dennis mengalami kesurupan dengan wajah yang sok serem. Dennis yang kesurupan kodam bola basket bersiap menghabisi keluarganya. Di saat Irene datang, mereka langsung berkumpul untuk mengepung hantu jeruk purut dengan bacaan doa. Irene! Setelah membungkus kepala si hantu, Irene yang tak ingin membuang waktu mengajak mereka untuk pergi menguburkan kepala tersebut di makamnya. Namun sebelum pergi si ibu memberitahi jika si bapak merupakan keturunan dari keluarga si cewek yang dicintai si hantu saat masih hidup. Atau lebih tepatnya si cewek itu adalah buyutnya Jenny yang bernama Saroh. Tanpa memperdulikan kondisi Dennis, si ibu langsung menjelaskan segalanya secara panjang lebar, di mana si hantu menggunakan cincin tersebut untuk melamar Saroh. Namun karena cintanya ditolak, si hantu yang sakit hati nekat menggabrut paksa buyutnya Jenny. Dan karena aksinya tergap oleh seorang pastor, si hantu ini nekat menghabisi Saroh dan juga si pastor yang telah memergoki aksi bejatnya itu. Hingga setelah melakukan aksi pembantaian, si hantu menyamar sebagai pastor KW agar bisa kabur. Namun warga yang mengetahui penyamarannya langsung menangkap dan memenggal kepalanya sebagai hukuman dari perbuatannya. Di saat itu pula Dennis sudah tak tahan lagi menahan rasa sakitnya di leher. Dan setelah menceritakan semuanya, Rahayu meminta Jenny dan yang lainnya untuk segera menguburkan kepala dan cincin tersebut. Sementara ia akan membawa Dennis ke puskesmas. Dipenggal kepalanya oleh warga kampung. Udah, lebih baik sekarang kalian pergi. Singkat cerita, sesampainya di TPU Jeruk Purut, mereka pun bergegas mencari makam si pastor KW. Dirasa makam si pastor KW sudah ketemu, mereka pun bergegas untuk menguburkannya. Di tengah keanehan yang terjadi, seketika mereka pun panik saat melihat si hantu berusaha menggagalkan upayanya. Hidup Jok! Meskipun mobil si bapak penyok menabrak pohon pete, Reno yang mimisan merasa lega saat melihat Jenny masih selamat. Tapi tiba-tiba, entah dari mana datangnya, untungnya Ustadz Hadi berhasil menyadarkan Irene. Setelah mendengarkan cerita mereka, Pak Ustadz berkata jika mungkin saja mereka salah dalam menentukan lokasi makam pastor KW. Maka dari itu si Ustadz berniat untuk menemani mereka. Hidup Jok! Melihat si hantu buntung kembali datang, Reno meminta Jenny dan Irene pergi menguburkan kepala si pastor. Sementara ia dan Pak Ustadz akan berusaha menghadang si hantu. Bantu doa. Allahu Akbar.
Untung saja berkat doa yang digabungkan, Pak Ustadz berhasil mengajar si hantu sampai hilang hingga sesaat kemudian mereka bergegas mencari Jenny dan juga Airin. Naas sekali Airin dan Jenny malah terperosok ke dalam lubang gorong-gorong. Di tengah kepanikan mereka bergegas mencari jalan keluar dari lubang ini. Gue janji, lo pasti bakalan keluar. Ayo. Setelah menemukan lubang keluar dari gorong-gorong, mereka yang mendengar suara Reno berusaha memberitahukan keberadaannya. Namun sesaat sebelum pergi, tiba-tiba saja Airin melihat temannya yang sudah meninggal, dan meskipun Jenny sudah berusaha menahan, Airin yang bego malah mau saja ditipu si hantu. Naas sekali Airin yang terkena tipu harus tewas terjebak di dalam gorong-gorong. Setelah menemukan kuburan si Pastor KW, Pak Ustadz mengungkapkan jika saat ini Jenny dan Airin terjebak di alam lain. Kemudian Pak Ustadz langsung mengajak Reno untuk berdoa agar mereka bisa menyelamatkan Jenny dan juga Airin. Sepertinya ini kuburannya dan mereka dibawa ke alam lain. Ayo kita berdoa demi keselamatan mereka. Ayo berdoa. Akhirnya berkat doa mereka pun berhasil menyelamatkan Jenny. Namun di saat itu pula Jenny mengungkapkan jika Airin tak bisa diselamatkan setelah ia tertipu oleh si hantu. Mendengar hal itu mereka pun bergegas menguburkan kepala dan cincin terkutuk ini untuk mengakhiri hantu jeruk purut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Singkat cerita, scene beralih pada sepasang kekasih bernama Jenny dan juga Jessie yang sedang pacaran di TPU Jeruk Purut, di mana kali ini Benny yang tak sanggup menyewa hotel mengajak Jessie berpacaran di kuburan meskipun takut. Namun Jessie yang tak ingin kehilangan Benny terpaksa menurut. Namun sesaat kemudian seketika mereka pun terkesima saat melihat cincin kapelan yang tergeletak di tempat tersebut. Apakah pasangan ini akan selamat? Film pun sudah berakhir.